Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai bodoh rasa tu. Alhamdulillah, masya-Allah. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kena rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita telah dapat siangnya melaksanakan ibadah puasa, dan pada malam hari ini kita telah selesai melaksanakan salat Isya secara berjemaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih dan ditutup dengan witir secara berjemaah. Mudah-mudahan segala bentuk ibadah yang kita lakukan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Pengurus Masjid beserta jajaran beliau, kemudian yang terhormat angku-angku, nenek mama, alim ulama, jadi pandai, pemuda masyarakat, tokoh masyarakat, ibu-ibu dan bapak-bapak, pemuda dan pemudi, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat sidang Jumat Tarawih yang sangat kami hormati. Baik Bapak dan Ibu, sebelum ambil masuk kepada judul tausiah Ramadan kita pada malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu disampaikan Bapak dan Ibu. Yang pertama, kalau sekiranya beko Bapak dan Ibu dari penyampaian yang ambo sampaikan, tersinggung ibu-ibu juga bapak-bapak dari cara penyampaian ambo, dari apa yang ambo sampaikan, ambo secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bersedia Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Yang kedua, ambo menyampaikan tausiah sesuai dengan ilmu yang ambo pelajari. Bilang yang penlangsir tersisi bilang lantai, ambo bilang sadonan dapet tinggal untuk orang nan pandai. Baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan tema yang telah dibagikan beberapa hari yang lewat kepada kami, yang mana judul tausiah kita pada malam hari ini, 4 perkara yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Jadi Bapak dan Ibu, itu perlu kita renungi Bapak dan Ibu. Ada ampek yang harus kita pertanggungjawabkan besok di akhirat. Sesuai dengan surah Al-Kautsar tadi, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Allah lah mengiawak nikmat yang banyak Pak. Mulai kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, tidak bisa kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, nikmat yang Allah berikan itu besok akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk kepada ampek yang harus kita pertanggungjawabkan, tentunya ambo menyampaikan Bapak dan Ibu, kita tadi lah mulai melaksanakan puasa Ramadan. Ambo ingatkan Bapak dan Ibu,
mari kita dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu amal itu tergantung dengan apa yang kita niatkan. Yang kedua, semangat kita dalam melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dan melaksanakan malam-malam pada bulan Ramadan dengan semangatnya. Dan janji Allah di dalam surah Al-Baqarah apa Bapak dan Ibu? La'allakum tattaqun. Kini kita awal, insyaallah besok kita keluar dari Ramadan. La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu yang kita inginkan Bapak dan Ibu. Jangan sebaliknya. Apa sebaliknya Ustaz? Kebanyakan manusia itu yang berpuasa, yang ia dapatkan hanya haus dan lapar saja. Kebanyakan itu. Kenapa? Bisa jadi niat tidak ikhlas kepada Allah. Bisa jadi amal-amal ibadah dalam bulan Ramadan tidak dilaksanakan. Hanya masuk bulan Ramadan tetapi tidak semangat, tidak niat yang ikhlas, maka keluar dari Ramadan yang ia dapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Kita tidak menginginkan demikian Bapak dan Ibu. Yang kita inginkan adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu segelas pembukaan Bapak dan Ibu. Kemudian kita masuk kepada tema kita, 4 perkara yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bapak dan Ibu, setelah hari kiamat datang, semuanya hancur, kita dimatikan, kemudian kita masuk yang namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Semuanya umat dibangkitkan pada saat itu. Mulai umat Nabi Adam pada umat akhir zaman dibangkitkan. Kemudian setelah dibangkitkan, masuklah kepada Yaumul Mahsyar, hari perkumpulan. Semuanya umat dikumpulkan di sana. Nah, pada saat itu hadirin yang dirahmati Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'alul arba'. Tidak akan beranjak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya oleh 4 pertanyaan. Tidak akan beranjak kaki kita Bapak dan Ibu, telapak kita sebelum kita ditanya 4 pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama adalah umurihi fima afna. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah besok di akhirat, umurmu untuk apa kamu pakai? Untuk apa kamu habiskan? Jadi Bapak dan Ibu, umur yang kita pakai pada saat ini besok di akhirat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lama-lama saja Bapak dan Ibu. Coba kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Ala bara umur kita kini Bapak dan Ibu. Labara ala 70 tahun, ala 60 tahun, ada yang 50 tahun. Pertanyaan besar bagi kita Bapak dan Ibu, kemana umur yang kita pakai selama ini? Apakah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah atau malah sebaliknya? Jadi hati-hati kita Bapak dan Ibu. Umur yang kita pakai besok akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah, selagi awak dia kesempatan Bapak dan Ibu masih dipanjangkan umur kita oleh Allah, maka pergunakanlah sisa-sisa umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kalau masalah umur, kita tidak terlepas dari namanya ajal kematian. Ya Bapak Ibu? Iya, yang kita masalah umur, kita tidak terlepas dari ajal kematian. Pertanyaan besar bagi kita Bapak dan Ibu, umur kita sekarang sudah 80 tahun, sudah 70 tahun. Kira-kira tidak beberapa lama lagi malaikat datang menjemput kita.
Masalah kematian tidak Allah berikan kepada kita. Yang namanya kematian akan selalu mengintai kita. Semakin lama kita hidup, maka ajal semakin lama semakin dekat kepada kita. Bapak dan Ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah, kita yang hadir kini Bapak dan Ibu semuanya adalah perantau. Iya Bu? Masih ingin tak Ibu apanya nyanyi? Setinggi-tinggi tabangnya bangau, pulangnya kakubanganku. Kita semuanya adalah perantau, dan perantau suatu saat akan pulang ke kampung halamannya. Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita siapkan oleh-oleh kita untuk pulang dari rantau ke kampung halaman kita? Ambo tanya kepada ibu-ibu bapak dulu. Kok iya kita perantau yang ngacok ke marantau Bu? Pulang marantau dari Medan oleh-oleh kita bawa pulang. Hah? Ada yang ke marantau ibu-ibu kira udah. Hah? Asallah kondo atau nampak tu yang biasa merantau beliau. Pulang dari Pekanbaru kita bawa oleh-oleh Bu. Nane. Pulang dari Bukit Tinggi kita bawa oleh-oleh. Sanjay. Pulang dari Jakarta oleh-oleh kita bawa pulang. Kan semangat itu yang perlu sebenarnya. Kalau kita dari Padang kita bawa oleh-oleh. Bingkuang. Pertanyaan yang terakhir, pulang kita dari dunia, rantau dunia, pulang ke kampung akhirat, oleh-oleh kita bawa pulang. Lamang kata ibu belakang. Amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita adalah perantau satu saat akan pulang ke kampung halaman. Pertanyaan besar, sudahkah kita siapkan oleh-oleh kita untuk pulang ke kampung akhirat besok? Jangan besok kita menjadi orang yang merugi, Pak. Besok kita tiba di kampung akhirat, kita cari oleh-oleh kita, ternyata oleh-oleh kita kosong. Sangat merugi kita. Awak dia umur yang panjang, tapi tidak ada perbekalan kita bawa pulang. Sangat merugi orang yang demikian Bapak dan Ibu. Diberi umur yang panjang, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya, kemudian baik pula amalannya. Jadi yang pertama yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, umur yang kita pakai Bapak dan Ibu, besok akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita pertanggungjawabkan besok di akhirat kelak Bapak dan Ibu, wa an jasadi fima ablah. Jasadmu untuk apa kamu gunakan? Anggota tubuh awakku Bapak dan Ibu kama kita gunakan. Awak dia kaki kama kita langkahkan. Awak dia tangan untuk kita gunakan. Awak dia kanian yang pernah sujud. Berapa kali kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jasad besok akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mata lai pernah untuk mencari kebaikan. Dia lidah lai pernah untuk membaca Al-Quran. Dia telinga lai pernah mendengar ayat-ayat Al-Quran. Semua yang ada di dalam tubuh kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, mata yang kita pakai itu Bapak dan Ibu besok akan ditanya panjang pertanyaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.